lagi bareng Thohir di channel Dansel Official. Di video kali ini kita bakal bedah deretan daily driver paling potensial di segmen harga di bawah 1 jutaan atau lebih, tepatnya di 1,5 sampai 1,9 jutaan yang nawarin value terbaik bulan ini. Seperti biasa, sebelum kita membahas rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Moga Mas Editor. Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9 jutaan. Yang pertama adalah Advance X1. Kalau lagi cari smartphone sejutaan yang lancar buat nge-game, enak buat harian, plus fiturnya lengkap, Advance X1 ini wajib banget kalian lirik. Buat smartphone seharga 1,6 jutaan ini, dalamnya udah keren banget. Chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G16, jadi soal performa udah termasuk kencang di kelasnya. RAM-nya 8GB dengan internal memori berkapasitas 128GB yang udah bisa buat aktivitas kayak buka aplikasi nge-game sampai pun mindahin file semuanya bakal kerasa lebih responsif. Nah, yang paling penting, gyronya ini udah hardware base. Jadi bukan sekedar simulasi software. Layarnya memiliki luas 6,78 inci. Panelnya menggunakan IPS dengan resolusi yang udah Full HD+. Desainnya juga udah modern, pakai pensel dan smooth sampai 120Hz. Pindah ke kameranya, disinilah Advance ngasih gebrakan yang serius. Kamera utamanya ditenagai dengan sensor 64MP Sony IMX782 yang bahkan udah support perekam video sampai resolusi 2K. Smartphone ini udah punya NFC, jadi urusan top up dan juga cek saldo dimanapun jadi lebih praktis banget. Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9. Yang kedua ada Samsung Galaxy A05 5G. Dengan budget di bawah 2 jutaan, kita bisa dapat smartphone 5G dari merek ternama yang bukan cuma ngejar koneksi, tapi juga ngasih jaminan update software. Keamanannya pun juga solid, plus baterainya awet. Samsung A06 5G pakai chipset MediaTek Dimensity 630 yang dipadukan dengan memori berkapasitas RAM 6GB dan internal memori berkapasitas 128GB. Kalau kurang, masih ada slot buat microSD yang bisa menampung hingga kapasitas 1TB. Soal software, smartphone ini udah langsung pakai Android 15 dengan user interface One UI 7 yang optimal dan juga kaya fitur. Enaknya lagi, Samsung ngasih jaminan update OS sampai 4 generasi. Ditambah lagi, update keamanannya rutin selama 4 tahun. Dari sisi kamera, Samsung A06 5G pakai setup dual kamera di bagian belakang. Terdiri dari kamera utama 50MP yang ditemani oleh depth sensor 2MP. Untuk kamera depannya pakai resolusi 8MP. Baterainya juga 5000 mAh di smartphone ini. Jadi awet banget. Soalnya chipset yang dipakai itu hemat daya, ditambah lagi layarnya yang masih HD+. Lanjut di daftar yang ketiga adalah Infinix Hot 60i. Layarnya menggunakan panel IPS LCD plus 6,7 inci. Resolusinya sih masih HD+, tapi refresh rate-nya udah kencang hingga 120Hz dan juga cukup terang buat di luar ruangan karena bisa tembus di 7000 nit. Soal performa, smartphone ini ngandelin chipset MediaTek Helio G81 Ultimate yang buat daily driver udah aman banget. Memorinya pun juga lega dengan kapasitas RAM 8GB dan internal memorinya memiliki kapasitas di 256GB. Kalau masih kurang, kalian bisa pasang microSD, bisa sampai 1TB. Di bagian kameranya, Infinix Hot 60 ini punya kamera utama 50MP dengan autofocus dan juga kamera depan 8MP untuk selfie. Urusan baterai, tenang aja, baterainya jumbo di 6100 mAh, siap digembur seharian. Pengisian daya pun juga cepet banget, udah 45 watt fast charging, jadi nggak perlu nunggu lama buat penuh. Nah, yang bikin smartphone ini menarik, kelengkapan fiturnya bisa dibilang paket komplit buat harganya. Udah ada NFC, infrared blaster, dan juga sampai di gyronya pun juga udah hardware, bukan software lagi. Terus, speakernya udah stereo dengan sidik jari di samping, dan yang paling penting ada colokan audio jack 3,5mm yang juga masih tetap dipertahankan.
Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9. Yang keempat adalah Nubia V70. Ngomongin prosesornya, Nubia V70 ini pakai chipset Unisoc T616 yang ditemani dengan RAM 8GB dan bisa diekspansi sampai 12GB dan internal memorinya di 256GB. Slot microSD pun juga masih ada kalau butuh penyimpanan ekstra hingga 1TB. Layarnya juga udah bisa ke 120Hz. Jadi buat scrolling ataupun pindah-pindah aplikasi auto smooth. Lanjut ke kamera, Nubia V70 ini ngandelin sensor utama beresolusi tinggi di 108MP. Hasil detail fotonya pun juga bagus banget dan warnanya juga kelihatan vibrant. Nah, kerennya lagi, smartphone sejutaan ini udah punya beberapa fitur AI yang otomatis bikin hasil jepretan kalian jadi lebih bagus. Soal daya, smartphone ini pakai baterai 5000 mAh yang ngecasnya juga udah ngebut dengan fast charging 33W. Adapternya 33W juga udah ada di paket penjualannya. Kabelnya USB Type-C to USB-C. Ini jarang banget buat smartphone harga sejutaan. Buat fitur-fitur lainnya ada fingerprint di samping bodi sama konektivitas NFC. Next, di list yang kelima adalah Realme C75. Smartphone ini pas banget buat kalian yang berprofesi sebagai driver ojol, suka berpetualang ataupun sering kerja di lapangan. Realme C75 ini bisa dibilang jadi smartphone di bawah 2 juta yang paling badak sekarang. Dia udah punya rating tertinggi di 69, di IP69 yang bikin tahan semprotan air kencang sampai bisa diajak nyelam. Nggak cuma itu, smartphone ini juga udah lolos uji standar kemiliteran. Jadi mau dibawa ke barak, ke tempat dengan suhu ekstrim ataupun terkena guncangan harusnya aman. Nah, buat layarnya udah pakai Armor Cell Glass biar aman dari goresan dan juga retakan. Layarnya ini juga lumayan lega di 6,72 inci. Panelnya pakai IPS LCD dengan resolusi yang udah di Full HD+. Nggak cuma bodinya yang badak, baterai smartphone ini juga awet banget. Soalnya Realme C75 ini pakai baterai jumbo 6000 mAh yang ngecasnya juga udah ngebut sampai 45W. Masuk ke dapur pacunya, Realme C75 ini diotaki dengan chipset MediaTek Helio G92 yang disandingkan dengan RAM berkapasitas 8GB dan penyimpanan internal berkapasitas 128GB. Selain itu, smartphone ini juga punya dual stereo speaker, sidik jari di samping, fitur reverse charging, dan juga konektivitas NFC. Smartphone terbaik harga 1,5 dan sampai 1,9 jutaan yang keenam adalah Tecno Spark 30C. Buat layarnya, smartphone ini pakai model punch hole. Layarnya memiliki bentang layar di 6,67 inci. Panelnya sendiri berjenis IPS LCD dengan resolusi HD+, dengan tingkat kecerahan di 500 nit. Layar ini juga udah support refresh rate di 120Hz, bikin semua animasi dan juga gerakan di layar kelihatan super smooth. Untuk urusan kamera emang jadi nilai utama di smartphone ini. Kamera belakangnya pakai sensor legendaris Sony IMX582 beresolusi 48MP. Sensor yang sama kayak di Redmi Note 10 dulu. Jadi kualitas fotonya juga udah nggak perlu diraguin lagi. Buat video, kemampuannya juga udah solid. Udah bisa ngerekam video sampai 2K 30fps biar hasilnya lebih detail. Nah, buat yang hobi selfie, kamera depannya di 8MP juga udah lebih dari cukup. Buat pamer di sosial media, Tecno Spark 30C ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G81 dengan kombinasi RAM 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Baterainya pun berkapasitas 5000 mAh dan udah support fast charging 18W lewat port USB Type-C. Smartphone terbaik berikutnya adalah Vivo Y19s GT 5G. Karena udah punya sertifikasi militer dan juga IP64, smartphone ini cocok banget buat yang hobi berpetualang. Selain kerja di lapangan ataupun sekedar buat kita yang suka agak-agak gampang nyatuin HP, soal performa, Vivo Y19s ini diotaki pakai MediaTek Dimensity 6300 yang disandingkan dengan internal memori berkapasitas 128GB. Tapi untungnya, buat yang suka menyimpan file-file gede, smartphone ini masih bisa ditambahi dengan micro SD sampai 2TB.
Untuk RAM-nya, kalian bisa pilih antara varian 6GB ataupun 8GB, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga budget kalian. Layarnya pun lega di 6,74 inci. Panelnya IPS LCD beresolusi memang masih HD+, tapi untungnya refresh rate-nya udah 90Hz. Terus, smartphone ini juga punya fitur Wake Touch teknologi, jadi layarnya tetap responsif walau jari kita lagi basah ataupun keringetan. Untuk kamera utamanya beresolusi 50MP dan selama cahayanya bagus, hasilnya juga udah oke banget buat diposting di sosial media kalian ataupun sekedar buat story-story. Tapi yang jadi jagoan dari smartphone ini adalah fitur AI-nya, memiliki kemampuan untuk menghapus objek-objek yang mengganggu. Jadi foto kamu bisa langsung clean tanpa perlu ribet buka aplikasi editing lain. Baterainya pun berkapasitas di 5000 mAh. Cuma ngecasnya masih di 15 watt aja. Jadi lumayan makan waktu sampai baterai penuh. Oke, sekian adalah deretan daily driver yang paling potensial di segmen harga di bawah 1 jutaan. Ya, kalau kalian nemuin daily driver yang menurut kalian, wah Min ada nih harga segini tapi keluaran segini, ataupun tahun berapa HP-nya keluaran berapa, bisa kalian isi aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, serta isi komen-komennya di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sel pusat HP dan laptop.